Permisi, Bu. Iya, Ibu silakan duduk. Baik, dengan nama siapa? Nama saya Maya, Oke, Ibu Maya, umur berapa? umur 23 tahun, 23 tahun. Alamatnya di mana, Bu? di perumahan Gramopuri nomor 2. Oke, Gramopuri nomor 2 ya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, jadi begini Bu, saya datang untuk konsultasi. Boleh saya tahu tentang apa, Ibu? Saya kan sudah mendekati masa persalinan, Bu. Ah, Belakangan ini saya sering sekali memimpikan anak saya lahir. Lalu? Kelahiran ini merupakan kelahiran anak pertama saya dan suami, Bu. Mm-mm. Kami sangat menantikan anak kami untuk lahir. Baik, lalu? Beberapa hari ini saya gugup dalam memikirkan hal persalinan. Saya takut untuk melahirkan anak saya. Ibu sebenarnya nggak perlu takut, Bu, karena proses persalinan dan melahirkan itu proses yang normal dialami oleh semua wanita yang hidup. Ya, Bu ya, jadi Ibu nggak perlu takut akan hal itu ya, Bu. Iya, saya takut Bu, anak saya dilahirkan dalam keadaan yang cacat. Kalau misalkan untuk hal itu kita harusnya perbanyak berdoa ya, Bu, agar anak yang Ibu kandung sekarang ini tidak lahir dalam keadaan cacat dan tidak mengalami kecacatan sedikit pun ya, Bu ya. Kan dari sebelumnya pemeriksaan Ibu itu tidak perlu dikhawatirkan karena pemeriksaan kandungan Ibu itu dalam keadaan baik-baik saja, janin pun baik-baik saja, Bu. Jadi tidak perlu khawatir. Ya, saya pun mendengar bahwa melahirkan itu sakit dan saya khawatir akan hal itu. Oke, Ibu. Kalau misalkan persalinan itu memang sakit ya, Bu ya. Tapi hal tersebut itu masih dalam batas wajar dan normal. Karena Ibu mengalami perubahan, di mana Ibu yang tadinya hamil, terus harus mengeluarkan anak Ibu dari jalan lahirnya, itu pasti akan melalui proses dan itu akan serasa sakit ya, Bu ya. Tapi kalau Ibu menjalaninya dengan ikhlas, terus diserahkan semuanya kepada Allah, Ibu akan merasakan itu. Iya, Ibu, bersalin itu memang menimbulkan rasa sakit di mana Ibu akan mengalami perubahan, di mana tadinya Ibu sedang mengandung, membawa anak Ibu gitu kan dalam perut Ibu, dalam kandungan Ibu, terus tiba-tiba Ibu tiba dalam waktunya untuk melahirkan anak Ibu ya, Bu ya. Dari proses tersebut, anak Ibu keluar melalui jalan lahir itu akan mengalami perubahan ya, Bu ya. Jadi wajar jika proses persalinan itu sakit ya, Bu ya. Terus kalau misalkan itu Ibu harus percaya bahwa diri Ibu tuh bisa melewati hal ini ya, Bu ya. Jadi rasa sakit itu akan hilang. Apalagi bayi ini merupakan bayi yang Ibu inginkan untuk itu ya, Bu ya. Untuk untuk Ibu hadirkan di dunia ini ya, Bu ya. Iya Bu, saya sangat menantikan hal tersebut. Kami sekeluarga sangat menantikan dirinya Bu. Apakah saya rasakan ini normal? Untuk yang Ibu rasakan ini merupakan hal yang normal ya, Bu ya. Ibu mengalami kecemasan, di mana kecemasan Ibu ini dalam masa persalinan ya, Bu, mendekati persalinan Ibu. Apalagi kan Ibu selama ini sangat menanti-nantikan bayi yang Ibu kandung tersebut. Jadi proses kelahirannya Ibu menanti-nantikan banget nih, Bu. Jadi itu merupakan hal yang wajar karena anak pertama ya, Bu ya. Apakah hal itu berbahaya ya Bu bagi saya? Kalau misalkan untuk hal tersebut, kecemasan tersebut tentu itu merupakan hal yang berbahaya. Tapi hal tersebut berbahaya apabila kecemasan Ibu ini tidak Ibu kelola dengan baik. Jadi kondisi Ibu nanti psikis Ibu tuh menjadi terganggu gitu, Bu. Dan nantinya akan semakin buruk yang mengakibatkan sesuatu yang berkendala untuk proses kelahiran nanti sama janinnya Ibu. Jadi Ibu nggak perlu khawatir akan hal ini, dan hal ini pun kecemasan ini tidak menutup kemungkinan bahwa Ibu nanti akan mengalami sebuah gangguan obsesif kompulsif. Itu apa ya Bu? Oke, kalau misalkan obsesif kompulsif itu di mana Ibu memiliki pemikiran yang berlebih nih, Bu, atau sebuah obsesi emosi yang menyebabkan Ibu berperilaku preventif
dimana ibu biasanya ditandai dengan pikiran seperti ibu yang tidak masuk akal gitu kan, seperti ibu memikirkan bahwa nanti anak ibu lahir cacat atau gimana, padahal dari hasil pemeriksaan sebelumnya ibu sudah tahu bahwa keadaan janin ibu dan ibu baik-baik aja ya Bu, dan itu menyebabkan ketakutan yang berlebih. Baik Bu, saya mengerti. Lalu apa yang harus saya lakukan ya Bu? Kalau misalkan untuk yang ibu lakukan, alangkah baiknya ibu membicarakan dengan suami ya Bu akan hal ini, agar ibu mendapat dukungan dari suami dan keluarga dekat ibu yang terdekat sama ibu, misalkan ibunya ibu atau ibunya suami, agar ibu dapat termotivasi dan ibu juga dapat merasa sebuah dukungan dari suami ibu dan keluarga terdekat ibu ya Bu, agar ibu tidak perlu cemas akan proses persalinan ibu ya. Karena dalam hal ini ibu itu sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang yang terdekat dari ibu ya. Baik Bu, nanti saya akan bicarakan. Iya, dan ibu alangkah baiknya ya Bu mendengarkan pengalaman proses persalinan dan melahirkan itu yang menenangkan aja ya Bu, karena hal itu akan lebih baik untuk diri ibu. Ketika ibu memerlukan informasi, ibu bisa tanyakan kepada saya, ibu bisa hubungi saya ya Bu ya, biar mendapatkan informasi yang jelas ya Bu ya. Terus karena di luaran ini banyak informasi yang beredar yang bisa membuat ibu menjadi khawatir ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas sarannya. Saya pamit ya Bu. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya. Hati-hati di jalan. Hasil konseling tersebut, saya menyimpulkan bahwa Ibu Maya mengalami kecemasan pada masa persalinan karena gejala-gejala yang beliau sebutkan sama seperti gejala pada kecemasan pada masa persalinan, di mana dirinya menginginkan dan keluarganya sangat menginginkan anak yang dikandungnya tersebut. Lalu ibunya sering berpikir negatif, seperti dia berpikir apakah nanti bayinya lahir cacat atau tidak. Dia memikirkan bahwa persalinan merupakan hal yang menyakitkan, itu menyebabkan timbul kecemasan yang ada pada Ibu Maya. Jadi saya menyimpulkan bahwa Ibu Maya mengalami kecemasan tersebut, lalu saya memberikan solusi, di mana solusi tersebut ibunya harus tetap dalam keadaan tenang, diberikan penjelasan bahwa proses persalinan merupakan proses yang normal dialami oleh wanita. Lalu saya akan berbicarakan kepada suami pasien karena pasien atau Ibu Maya membutuhkan dukungan dan support dari keluarga terdekatnya. Lalu saya berikan ibu untuk tetap berpikir yang positif, tidak berpikir yang negatif. Lalu saya anjurkan ibu untuk tetap makan makanan yang sehat dan bergizi, lalu istirahat yang cukup, dan menghindarkan informasi-informasi yang tidak baik. Sekian contoh video proses konseling akan kesehatan mental antara bidan dengan klien. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.